Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini, karena kami semua siap untuk merenungkan kebenaran firman. Layakkan kami untuk dapat mendengar, bahkan hamba yang menyampaikan, kiranya Tuhan urapi. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Bapak Ibu, banyak orang memiliki impian untuk dipulihkan, untuk hidupnya dapat dipulihkan oleh Tuhan. 2019 banyak keinginan, banyak harapan untuk mencapai suatu perubahan. Tetapi apa yang kita lihat di tahun 2020 tanggal 1 bencana terjadi di Indonesia. Banjir, tanah longsor dan sebagainya. Mereka membutuhkan yang namanya pemulihan. Lanjut lagi pada bulan-bulan berikutnya, 2 bulan kemudian muncul suatu wabah penyakit yang hampir menyebar luas di seluruh dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18 dengan tema hidup yang dipulihkan. Sebelum itu saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, sehingga aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.
Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengabdinya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dipulihkan. Mungkin saudara ingin untuk hidup saudara dipulihkan secara ekonomi, secara karakter, secara rohani. Tetapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita melihat bagaimana seorang Naaman, seorang yang terpandang, seorang yang memiliki segalanya. Dikatakan dalam ayat 1, Naaman pengraja Aram adalah seorang terpandang, tidak mungkin dapat terlepas dari yang namanya suatu masalah. Kita lihat dalam teks selanjutnya yang dihadapi oleh Naaman di sini, yang ingin untuk diubahkan adalah apa? Penyakit kustanya. Dia memiliki penyakit kusta. Dia orang terpandang, orang yang menjadi salah satu kaki tangan seorang raja pada waktu itu, saudara-saudara. Tetapi dia seorang yang sakit kusta. Oleh sebab itu, jika saudara, jika Bapak Ibu, jika teman-teman semua ingin diubahkan oleh Tuhan, maka saudara dan Bapak Ibu harus apa? Harus memiliki suatu upaya, suatu usaha. Pada malam hari ini, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hidup yang dipulihkan dengan pokok-pokok yang sudah saya siapkan. Ada 5 pokok penting. Yang pertama, jika seorang yang ingin hidupnya dipulihkan, maka dia harus mempunyai atau yang kita sebut dengan suatu tindakan. Orang yang ingin hidupnya dipulihkan harus memiliki tindakan. Naaman, ketika dia mendengar bahwa ada seorang di Israel yang dapat menyembuhkan dia, yang dapat memulihkan keadaannya, apa yang dia lakukan? Dia pergi. Itu bukan suatu tindakan dari hatinya yang ingin dipulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita semua ingin dipulihkan oleh Tuhan, jangan hanya duduk diam, jangan hanya menjadi seorang pendengar, tetapi kita harus melakukannya. Mungkin ada yang berkata kepada kita, atau mungkin saat ini ekonomi kita sedang menurun, kita sedang bangkrut, mungkin dalam pekerjaan kita dipecat. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, jika ada kesempatan untuk kita bangkit, jika ada suatu tawaran bagi kita untuk melamar atau untuk bekerja ke suatu tempat, maka yang harus kita lakukan adalah kita mencoba, kita beranjak. Jangan kita hanya menjadi pendengar, tetapi harus adanya tindakan. Pentingnya suatu tindakan untuk mengubah sikap hidupmu, untuk mengubah yang namanya suatu yang dapat membuat diri kita menjadi tidak memiliki arti. Oleh sebab itu, yang menjadi pokok utama dari perenungan firman ini untuk hidup saudara dipulihkan adalah tindakan. Bagaimana orang itu bisa melakukan tindakan kalau dia tidak memiliki niat dari dalam hatinya?
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika saudara sudah melakukan tindakan dan tindakan itu mungkin mengecewakan kalian, tindakan itu mungkin membuat kalian kecewa, tetapi saudara, dalam poin yang kedua, yaitu taat pada proses. Taat pada proses terdapat pada ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14, di mana dikatakan bahwa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi. Dalam teks ini hanya satu kata atau hanya satu pernyataan yang seharusnya diikuti untuk dapat membawa kepada suatu pemulihan. Dalam teks ini dikatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tair. Lanjut dari ayat 11 sampai pada ayat yang ke-14. Saudara-saudara, kita semua bisa membaca. Dan di poin yang kedua ini, taat pada proses. Ketaatan sangat penting dibutuhkan untuk mencapai suatu perubahan, untuk mencapai yang namanya suatu pemulihan. Jika saja kalau saudara kita melihat, kalau saja Naaman tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh Elisa, maka sayang sekali apa yang diharapkan, apa yang dia dapatkan, yang dia inginkan suatu perubahan terjadi, suatu pemulihan terjadi dalam dirinya, itu akan hilang begitu saja. Tetapi apa? Pentingnya suatu ketaatan, dan dalam teks ini juga mengajarkan pentingnya untuk mendengar, menerima masukan dari orang lain. Pada ayat yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Dari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika ingin dipulihkan, masalah apapun yang diberikan kepada kita, pekerjaan apapun, sesulitnya apa pekerjaan itu, terimalah. Percayalah dan yakinlah bahwa hal itu akan memulihkan hidupmu. Dalam teks ini kisah Naaman, ketika dia menerima apa yang disampaikan oleh Elisa, bahkan ketika dia menerima saran dari sahabat-sahabatnya, apa yang terjadi, kita dapat membaca di ayat yang ke-14. Dia mengikuti saran, bahkan dia mengikuti perintah yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan lihat lagi lebih jauh apa yang terjadi. Dia mendapatkan suatu pemulihan, perubahan terjadi dalam hidupnya. Awalnya seorang yang berpenyakit, seorang yang kena penyakit, tetapi ketika dia mengikuti suatu aturan, taat kepada suatu proses yang dialami, hal itu membawa kepada suatu perubahan. Dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bukankah ini hebat, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Hanya dengan ketaatan dapat membuat kita berubah. Hidup kita dapat dipulihkan. Hanya dengan ketaatan kita dapat menikmati indahnya hidup. Jika saja Naaman tidak taat, maka dia akan kehilangan impian untuk pemulihan terhadap dirinya. Poin yang ketiga, apa yang terjadi? Ketika saudara sudah mendapatkan apa yang diinginkan, ketika sudah mendapatkan apa yang diharapkan, maka jangan lupa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan engkau lupakan siapa yang telah memberikan engkau, siapa yang telah menyembuhkan engkau, siapa yang telah memberkati engkau. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini merupakan suatu pengakuan yang berasal dari hati dan diucapkan melalui mulut. Pengakuan terhadap orang yang telah mendapatkan suatu perubahan dalam hidupnya. Pengakuan kepada Allah. Jadi saudara, jika saudara dipulihkan oleh Tuhan, perekonomian dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, pekerjaan dipulihkan oleh Tuhan, mungkin dalam pekerjaan saudara dinaikkan jabatan atau apapun itu,
Jangan saudara berpikir itu berasal dari diri saudara. Jangan saudara pernah melupakan di balik semuanya ada tangan Tuhan yang bekerja. Kalau bukan karena Tuhan, Naaman tidak mungkin sembuh. Benar? Benar. Kalau saja bukan karena Tuhan, Naaman tidak akan sembuh. Oleh sebab itu, pentingnya pengakuan atas nama Tuhan. Pentingnya pengakuan bahwa di atas segala-galanya Tuhan yang berkuasa. Di atas keberhasilan Tuhan yang berkuasa. Jangan menyombongkan diri ketika Anda sukses, ketika Anda berhasil. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, ketika kau mendapat suatu pemulihan, jangan kau melupakan Tuhan. Ya, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah melupakan pribadi yang ada di belakang keberhasilan engkau. Yang keempat, kita tidak lama-lama meninggalkan kebiasaan lama. Meninggalkan kebiasaan lama. Orang yang ingin dipulihkan, maka dia harus meninggalkan kebiasaan lama yang sering dia lakukan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 17. Di ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain. Selanjutnya, kecuali kepada Tuhan. Kecuali kepada Tuhan. Kebiasaan lama yang sering kita lakukan. Mungkin kalau dalam keadaan kita susah, kita datang ke dukun. Yang benar Bapak Ibu, kalau saat kita susah kita datang ke dukun, minta supaya dukun itu memberikan kita jaminan untuk memulihkan hidup kita, kan? Seumpama suatu kebiasaan. Mungkin saudara dalam hidup seringkali berbuat dosa, dalam pekerjaan korupsi, sehingga akhirnya di PHK. Tetapi ketika itu saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan membuat saudara meninggikan lagi kembali saudara. Dan yang di kisah ini, Naaman meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu menyembah Allah, tapi bukan Allahnya orang Israel. Menyembah Allah tetapi bukan Allah yang benar. Dia menyembah Allah para Baal. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, meninggalkan kebiasaan lama itu penting untuk hidupmu. Ketika hidupmu sudah pulih, haruslah engkau meninggalkan kebiasaanmu, kebiasaan burukmu. Jika tidak, kebiasaan itu akan kembali menggerogotimu, kembali memancing engkau untuk engkau kembali lagi jatuh ke dalam hal yang membuat engkau jadi dalam kisah Naaman ini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, ini kisah Naaman ini adalah suatu narasi. Oleh sebab itu makanya teksnya panjang, karena ini adalah narasi. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, mengaku dosa. Mengaku dosa. Mengaku dosa, benar? Bapak Ibu, benar? Ya, mengaku dosa sangat penting. Dikatakan pada ayatnya yang ke-18, tertutup. Ayat 18, dan kiranya Tuhan mengampuni. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Ini suatu ungkapan untuk dia ungkapan pengakuan dosanya kepada Tuhan. Karena dia seorang kaki tangan raja. Dalam teks selanjutnya dikatakan bahwa apabila Tuanku di sini Raja Aram masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu,
Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Pengakuan, pentingnya pengakuan, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pengakuan akan suatu kesalahan, dosa yang telah Anda buat, dosa yang telah kita semua buat, sangat berpengaruh dalam pemulihan hidupmu. Jika engkau ingin dipulihkan oleh Tuhan, jika hidupmu ingin dipulihkan oleh Tuhan, maka yang pertama tadi itu adanya suatu tindakan. Firman Tuhan ingin menyatakan dengan jelas bahwa orang yang ingin dipulihkan itu dia harus bertindak. Bukan hanya bertindak, harus taat kepada setiap proses yang dia lalui. Ketika keberhasilan sudah dia capai, dia harus percaya, dia mengakui bahwa di balik semuanya itu Tuhan yang bekerja. Di balik semuanya itu ada satu pribadi yang menopang dia dari belakang sehingga dia berhasil. Kemudian pengakuan meninggalkan kebiasaan lama. Meninggalkan kebiasaan lama, dan yang terakhir mengaku dosa. Itu 5 pokok penting ini yang akan membawa saudara untuk dapat dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, amin.